Ya, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kegiatan penilaian yang sudah saya laksanakan kemarin, yaitu kegiatan penilaian dengan menggunakan undian. Ya, jadi anak-anak akan mengambil undian untuk menentukan apakah mereka akan mengerjakan penilaian secara tertulis atau secara lisan. Dengan demikian, di dalam satu kelas bisa saja mungkin banyak yang tertulis, sedikit yang lisan, atau banyak yang lisan dan hanya sedikit yang mengerjakan secara tertulis. Nah, lalu bagaimana dengan model atau bentuk soalnya? Silahkan dilihat video berikut ini. Oke, untuk penilaian tertulis, di sini saya menggunakan bentuk soal cerita. Dan di cerita ini ada seorang yang bernama Mila. Dia seorang siswi kelas 7 di SMP Indonesia Sukses. Diceritakan sebagai seorang Mila bahwa saya sangat senang dengan kesenian musik dan sering menonton pertunjukan seperti kontes Indonesian Idol, X Factor, konser musik, pergelaran karya seni musik, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan musik. Sejak kelas 3 SD, saya sudah belajar alat musik drum, dan di kelas 5 SD, saya tertarik dengan alat musik gitar dan mulai belajar gitar. Saat ini, saya ingin belajar dan lebih mengenal tentang alat musik melodis, namun saya sangat bingung mau belajar apa. Kira-kira menurut kamu, saya harus belajar alat musik apa ya? Pada soal pertama, peserta didik diminta untuk menyebutkan salah satu alat musik melodis bebas sebagai saran atau rekomendasi untuk Mila bisa belajar alat musik melodis. Dilanjutkan. Nah, coba dong jelasin tentang alat musik yang sudah kamu sarankan tersebut. Saya ingin tahu nih, cara memainkannya gimana ya? Lalu sumber bunyinya dia dari mana? Di soal nomor 2 dan nomor 3 ini, peserta didik diminta untuk menyebutkan cara memainkan alat musik yang sudah peserta didik pilih untuk menjawab soal nomor 1. Misalnya, peserta didik memilih alat musik trompet. Nah, kemudian nomor 2, cara memainkan trompet bagaimana? Yaitu ditiup. Kemudian soal nomor 3, sumber bunyi trompet dari mana? Karena trompet ditiup dan dari udara, maka dia termasuk ke dalam kelompok aerofon. Nah, itu untuk 3 soal awal. Terima kasih ya untuk saran dan penjelasan yang sudah kamu berikan. Saya ingin melanjutkan cerita saya. Beberapa minggu yang lalu, saya diajak oleh teman saya yang bernama Nanda untuk menonton pergelaran karya musik di kampus Universitas Garuda Indonesia. Pertunjukan tersebut menampilkan puluhan karya seni musik original buatan mahasiswa seni musik. Pada sebuah pertunjukan, saya melihat ada banyak alat musik yang digunakan. Berikut adalah gambar dari alat musik yang saya lihat. Di sini ditampilkan ada 8 alat musik. Kemudian, melihat dari alat musik tersebut, saya jadi ingat tentang pengelompokan alat musik yang diajarkan di sekolah. Ada pengelompokan alat musik berdasarkan cara memainkan, sumber bunyi, dan juga fungsi. Masuk ke soal nomor 4. Kalau kalian diminta untuk mengelompokkan alat musik tersebut, kalian akan mengelompokkannya berdasarkan apa? Tolong kelompokkan semua ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Untuk soal nomor 4 ini, peserta didik diminta untuk memilih salah satu penggolongan alat musik. Dari 8 alat musik ini, mereka mau mengelompokkan berdasarkan apa? Boleh dikelompokkan berdasarkan cara memainkan, atau dikelompokkan berdasarkan sumber bunyi, ataupun dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya cara memainkan. Oke, mana saja yang termasuk alat musik yang cara memainkannya ditiup? Di sini ada trompet, kemudian recorder, dan juga pianika bisa masuk ke dalam alat musik tiup. Meskipun pianika nanti juga plus ditekan juga ya alat musik ini. Nah, kemudian bagaimana dengan alat musik yang dipukul? Nah, ini ada 2, seperti itu. Jadi peserta didik diminta mengelompokkan berdasarkan bebas, boleh cara memainkan, boleh sumber bunyi, ataupun fungsi. Dilanjutkan ceritanya, selesai pertunjukan tersebut, saya dan Nanda makan ayam geprek di daerah Tembalang. Saat makan, Nanda cerita bahwa
Pagelaran musik tersebut adalah cara yang paling dinanti oleh seluruh warga kota Semarang karena banyak produser musik yang datang untuk melihat pagelaran tersebut. Dan produser tersebut akan memilih penampil terbaik untuk diajak kerjasama menjadi artis. Anda masih ingat betul jumlah penonton yang hadir dalam pagelaran selama 5 tahun ini. Nah, di sini ditampilkan ada tabel tentang penonton pagelaran ya dari tahun 2017 sampai 2022. Dan masuk ke soal nomor 5, dari data tersebut manakah pernyataan yang salah? Soal ini muncul sebagai upaya untuk mengenalkan tentang kemampuan numerasi. Jadi peserta didik diminta memahami dari data yang ada dan dilihat kemampuan numerasinya. Apakah mereka bisa menyimpulkan dari data yang sudah disediakan. Nah, kemudian dilanjutkan, selesai makan kami akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya memiliki keinginan untuk membuat pertunjukan duet antara alat musik kordofon dan 2 alat musik aerofon. Untuk alat musik kordofon, saya akan menggunakan gitar dan meminta Nanda yang memainkannya. Masuk ke soal nomor 6. Nah, untuk alat musik aerofon, menurut kalian saya baiknya menggunakan alat musik apa saja ya? Nah, di sini peserta didik diminta untuk menyebutkan 2 alat musik aerofon. Ya, karena di sini sudah dituliskan 2 alat musik aerofon. Bebas, mereka boleh memilih alat aerofon yang mereka ketahui. Nah, jadi demikian untuk bentuk soal dari penilaian tertulisnya. Nah, kemudian bagaimana untuk kunci jawaban dan pedoman penskoran penilaian tertulis itu tadi? Soal nomor 1, mereka akan mendapatkan skor maksimal yaitu 1 apabila peserta didik dapat menyebutkan salah satu alat musik melodis dengan benar. Nomor 2, skor 1 apabila peserta didik dapat menyebutkan cara memainkan alat musik melodis dengan benar. Soal nomor 3, skor 1 apabila bisa menyebutkan sumber bunyi alat musik melodis dengan benar. Nomor 4, karena ada 8 alat musik tadi, jadi skor maksimal adalah 8 apabila peserta didik dapat mengelompokkan semua alat musik dengan benar sesuai kelompoknya. Dan itu berjenjang sampai kepada skor 0 apabila peserta didik belum mengelompokkan alat musik dengan benar ataupun tidak menjawab. Kemudian nomor 5, di sini akan mendapatkan skor 2 apabila peserta didik menjawab dengan benar. Skor 1, oke, kita kasih toleransi apabila peserta didik belum menjawab pertanyaan dengan benar. Dan skor 0 apabila peserta didik tidak menjawab. Nomor 6, skor 2 apabila peserta didik menjawab 2 alat musik aerofon dengan benar. Skor 1 apabila hanya menjawab 1 alat musik aerofon dengan benar. Dan skor 0 apabila tidak menjawab atau peserta didik menjawab dengan salah. Total skor maksimal apabila peserta didik betul semua adalah 15. Kemudian nilainya adalah skor yang diperoleh peserta didik dibagi skor maksimal atau dibagi 15 lalu dikalikan 100. Demikian untuk penilaian dari tes tertulis. Nah, kemudian bagaimana untuk tes lisannya? Sebetulnya untuk bentuk soal dari tes lisan ini hampir sama dengan tes tertulis. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan. Di antaranya dia tidak menggunakan cerita, tetapi langsung di sini coba sebutkan salah satu alat musik yang kamu ketahui. Bebas, alat musik apa saja. Lalu mereka diminta untuk menjelaskan bagaimana cara memainkannya, sumber bunyinya, apakah dia termasuk ke dalam aerofon, idiofon, membranofon, kordofon, atau elektrofon. Kemudian mereka diminta untuk menjelaskan fungsi. Fungsi di sini adalah fungsi alat musik tersebut apakah termasuk ke dalam kelompok melodis, ritmis, atau harmonis. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke soal berikutnya. Ini soal nomor 1, 2, 3, skornya masing-masing 1. Di berikutnya, mereka diminta untuk mengelompokkan alat musik sama. Ada 8 alat musik sama seperti yang tertulis. Mereka diminta untuk mengelompokkan berdasarkan cara memainkan sumber bunyi atau fungsi. Sama dengan yang tes tertulis.
Nah, yang terakhir, apabila dari gambar di atas, kamu diminta memilih 2 alat musik melodis dan 2 alat musik ritmis, maka apa saja alat musik yang kamu pilih? Di sini skornya 4, karena diminta menjelaskan 4 alat musik dengan rincian 2 alat musik melodis dan 2 alat musik ritmis. Nah, berdasarkan gambar ini, mereka diminta memilih mana yang alat musik melodis, mereka memilih 2, dan mana yang alat musik ritmis, mereka juga memilih 2. Total skor sama, ada 15, dan untuk penilaiannya juga sama dengan tes tertulis. Jadi demikian untuk bentuk soal dari tes atau penilaian yang lisan. Ya, jadi demikianlah untuk pengalaman saya berkaitan dengan kegiatan penilaian yang menggunakan cara undian untuk anak-anak bisa mengerjakan secara tertulis maupun lisan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.